Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang konfigurasi PPTP tunnel, dimana untuk kali ini saya akan menggunakan dua buah router Mikrotik yang akan coba saya akses melalui GNS3. Dan nanti di sini ada R1 bertindak sebagai server dan nanti R2 di sini bertindak sebagai klien. Karena memang untuk konfigurasi PPTP di sini harus ada yang bertindak sebagai server dan juga harus ada yang bertindak sebagai klien. Dan kemudian untuk konfigurasinya ke PC 1 saya menggunakan IP 192.16.10.0/24, dan nanti untuk yang R2 yang sebagai klien untuk menuju ke PC nya saya gunakan IP 172.16.10.0/24. Kemudian baik dari R1 dan R2 nanti akan ada koneksi dari internet ya, sehingga nantinya memungkinkan PC 1 dan PC 2 itu bisa mendapatkan internet. Oke, sedangkan untuk IP yang akan digunakan sebagai tunnelnya di PPTP servernya itu nanti saya menggunakan IP 10.10.11 digunakan sebagai server, dan untuk yang sebagai ini klien ya, ini saya ubah dulu. Yang sebagai klien itu untuk IP nya nanti 10.10.1.2. Baik, langsung saja ya, kita coba akan remote kedua Mikrotik ini R1 kemudian ini R2, dan kita coba cek untuk IP nya. Ini sudah dapat dari internet ya, di sini juga sudah dapat. Kemudian kita coba tes koneksinya, kita coba ping ke Google, dan R1 sudah bisa connect ke internet. Untuk R2 nya ini juga harusnya sudah. Oke, jadi kedua router ini sudah bisa terkoneksi dengan internet. Nah, untuk berikutnya kita coba bikin untuk IP yang mengarah ke PC, biar nantinya PC juga nantinya bisa mendapatkan akses internet. Di R2 juga sama nanti ya, PC 2 nanti bisa mendapatkan akses ke internet. Oke, kita langsung saja untuk menuju ke R1 terlebih dahulu ya, untuk melakukan basic config. Oke, kita mulai dari R1, kita coba berikan IP address-nya. Oh ya, ini dimunculkan dulu ethernya. Nanti kita kasih untuk IP-nya di ether 2 192.16.10.1/24. Kemudian kita arahkan ke ether 2. Oke, kemudian kita buat DHCP server di sini. IP DHCP server, DHCP setup, kemudian arahkan ke ether 2, tinggal di next saja. Oke, sudah jadi. Kemudian kita setting untuk firewall NAT-nya agar nanti memungkinkan si R1 membagi internetnya ke PC 1. Actionnya di sini masquerade ya, apply dan oke. Oke, berikutnya kita coba tes untuk PC 1. Kita coba masuk ke PC 1 menggunakan custom console, kemudian di sini genome terminal. Oke, kita coba cek IP-nya apakah sudah dapat atau belum. Oke, ternyata sudah ya. Kita coba lakukan ping. Kita ping ke gateway-nya terlebih dahulu 192.16.10.1. Oke, sudah bisa. Kemudian kita coba ping ke google.com. Oke, sudah bisa juga, yang berarti PC 1 dalam hal ini sudah bisa terkoneksi dengan internet. Oke, kita beralih ke R2 untuk melakukan basic config juga di sini. Oke, kita coba geser dulu ya. Baik, kita mulai juga untuk konfigurasi interface-nya ya. Di ether 2 kita buat IP-nya 172.16.10.1/24. kemudian kita arahkan ke ether 2. Berikutnya kita bikin DHCP server ya, IP DHCP server, DHCP setup, kemudian kita arahkan ke ether 2. Oke, next. Oke, selesai, dan kita coba buat firewall NAT-nya, sensor NAT, out interface-nya ke ether 1, dan untuk actionnya masquerade ya.
apply, oke, dan kita coba akses untuk PC 2 nya ya, sama kayak tadi, kita klik kanan, custom console, kita pilih genome terminal, dan kita coba tes apakah dia mendapatkan IP atau tidak. Oke, dia sudah dapat IP. Kita coba ping ke gateway-nya terlebih dahulu, 172.16.10.1. Oke, sudah bisa terkoneksi dengan gateway. Selanjutnya kita coba ping ke internet, ping ke google.com. Oke, juga sudah ya. Nah, berarti di sini PC 1 dan PC 2 semuanya sudah bisa terkoneksi ke internet melalui R1 dan juga R2 ya. Nah, untuk berikutnya kita tinggal membuat koneksi tunnelnya yang memungkinkan nanti PC 1 dan PC 2 bisa berkomunikasi tapi melalui tunnel ini, bukan melalui internet ya. Oke, untuk konfigurasinya sendiri ya, kita akan nanti coba mulai dari R1 terlebih dahulu untuk mengaktifkan service PPTP servernya, karena nanti R1 ini sebagai PPTP server ya. Kita langsung saja ke sini, kemudian langsung kita enable dan pastikan default profile-nya adalah default encryption. Apply, oke, kemudian kita buat untuk username passwordnya ya di bagian PPTP secret. Kemudian kita bikin untuk name-nya adalah misalkan username-nya admin, passwordnya nanti kita buat 12345 saja. Coba kita tampilkan. Dan untuk service-nya kita spesifikkan saja, yaitu menggunakan PPTP, dan untuk profilnya di sini disesuaikan yaitu default encryption. Dan untuk local address dan remote address ini kita isikan dengan IP yang saya tuliskan di sini ya, server dan klien ini. Dimana untuk yang untuk yang local address itu adalah IP yang ada di server atau yang ada di R1 ya, 10.10.1.1, dan remote address itu adalah alamat untuk kliennya 10.10.1.2. Apply, kemudian oke ya. Nah, berikutnya settingan selanjutnya adalah di R2 yang bertindak sebagai klien. Kita akan coba masuk ke sana, R2. Nah, di R2 ini sebagai klien, maka kita langsung saja setting di sini, tambahkan interface PPTP klien ya. Nah, kemudian di bagian dial out ini kita connect to-nya adalah connect to ke IP publiknya R1, dimana tadi setelah kita cek di R1 ini dia mendapatkan IP publik dari ISP itu adalah sebentar tadi R1. Nah, ini IP nya coba sebentar, nah ini 192.168.122.80 ya. Jadi diisikan IP publik dari ISP nya yang connect ke R1. Kemudian usernya tadi diisikan sesuai dengan apa yang dibuat di secret, yaitu admin, dan passwordnya nanti diisikan 12345. Dan pastikan untuk profilnya adalah default encryption ya. Oke, kemudian sudah ya, apply dan oke. Nah, berikutnya langkah yang selanjutnya adalah pastikan ini statusnya running dan active connection-nya di sini sudah ada identitas dari klien ya, 10.10.1.2. Oke, selanjutnya adalah kita tinggal membuat routingnya sehingga nanti memungkinkan PC 1 untuk bisa connect ke PC 2. Kita buat static routing dengan nanti menggunakan gateway dari IP tunnelnya atau IP PPTP tunnelnya. Kita mulai dari R1 IP root, kemudian kita tambahkan destination address-nya, berarti kita arahkan ke branch office ya, yang ke bawah, kemudian juga PC 2 172.16.10.0/24. Nah, gateway-nya di sini bisa kita arahkan ke IP-nya
PPTP klien atau kita arahkan ke interface PPTP nya ya. Misalkan kita tuliskan untuk ke IP nya saja, kemudian langsung kita apply dan pastikan di sini statusnya adalah reachable ya, reachable. Kemudian berikutnya kita tinggal menuju ke R2 untuk membuat juga static routing di sini. IP route kita tambahkan, destination address-nya berarti nanti yang 192.16 ini 10.0/24. Kemudian untuk gateway-nya itu berarti interface dari PPTP servernya ya, 10.10.1.1. Oke, dan pastikan untuk statusnya di sini juga reachable. Baik, berikutnya tinggal kita lakukan testing saja ya dari sisi PC1 dan PC2. Nanti kita pastikan untuk koneksinya itu menggunakan jalur PPTP nya. Kita coba ping dulu menuju ke PC2 172.16.10.254 ya. Oke, sudah bisa terkoneksi. Nah, kemudian kita juga coba melakukan trace route ya, atau kalau enggak kita coba ping dulu dari PC2 ke PC1. Kita coba ping. Nah, di sini juga sudah terkoneksi. Nah, berikutnya tinggal kita lakukan trace route ya, trace 172.16.10.254. Nah, di sini bisa terlihat bahwa jalur yang pertama kali digunakan adalah ini, kemudian baru dia menggunakan interface tunnelnya yang berada di sini ya, baru sampai ke tujuannya. Nah, di sini PC2 kita juga sama lakukan trace ya untuk membuktikan jalurnya apakah benar sudah menggunakan jalur tunnel atau belum. Oke, dan di sini juga sudah terlihat dia lewat ke sini dulu baru ke tunnelnya dan sampai ke tujuannya. Oke, mungkin sekian untuk konfigurasi PPTP tunnel kali ini, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.